Hello guys, uh, it is good to share you again because this is just too scary and too haunted me, and it is good to using my Indonesian proverb again to explain this one. Jadi misteri ini saya dapat ketika waktu itu sedang liburan Idul Fitri, Lebaran. Kemudian saya diundang oleh kawan-kawan senior di lingkungan untuk ikut ke kampung halaman seseorang di daerah Cidaun, kata senior saya itu adalah perbatasan menuju Pelabuhan Ratu. Cidaun, Cianjur, kemudian Pelabuhan Ratu, yang konon katanya adalah teritorinya Nyai Roro Kidul. Nah, jadi ketika liburan Idul Fitri, Lebaran itu saya berangkat bersama senior-senior saya menuju Cianjur, Cidaun. Kemudian sesampainya di sana ada beberapa orang sesepuh lembur diperkenalkan, ya seperti biasa beramah tamah ala Idul Fitri, ala Lebaran. Suasananya sejuk, hutan, rimbun, nyaman untuk menyaksikan pemandangan alam. Masih banyak elang, burung elang itu banyak, kemudian ular juga ada, monyet juga ada. Nah, ketika itu saya beristirahat sejenak, menikmati kesejukan. Nah, di situ saya bertemu dengan seorang juru kunci yang memaparkan kepada saya suatu misteri tentang hantu siluman kerok doyok. Jadi tuturnya beliau waktu itu bahwa misteri hantu ini adalah terjadi pada masa sebelum invasi Belanda, Inggris, Prancis menuju wilayah yang dikatakan sebagai Indonesia Far East Eden secara populer menurut mereka. Nah, jadi sebelum terjadi invasi itu, terjadilah ini misteri tentang hantu siluman kerok doyok. Jadi menurut beliau, sang juru kunci, bahwa ketika itu secara natural
terjadi persilangan di antara kelelawar dan kucing. Jadi terjadi kawin silang di antara kelelawar dan kucing yang menghadirkan misteri hantu siluman kerok doyok ini. Jadi awalnya terjadi di pedalaman hutan Kalimantan. Nah, kemudian karena di Kalimantan ada suku Dayak. Nah, jadi si kerok doyok ini, siluman kerok doyok ini takut karena ada suku Dayak di sana. Sehingga berpindah mencari wilayah. Kemudian katanya pindah ke Jawa Timur. Di Jawa Timur juga takut katanya karena ada Joko Tingkir. Nah, jadi si hantu siluman kerok doyok ini takut karena ada Joko Tingkir di Jawa Timur. Kemudian menuju Jawa Barat. Di Jawa Barat juga takut karena ada Lutung Kasarung. Nah, jadi siluman kerok doyok ini takut juga di Jawa Barat karena ada Lutung Kasarung. Kemudian mencoba ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah juga takut katanya, karena ada Cak Nun katanya. Wah, takut. Kemudian coba lagi ke wilayah selatan. Di wilayah selatan juga takut lagi karena ada Aki Tirem dan Ema Aborigin. Wah, takut. Nah, akhirnya si hantu siluman kerok doyok ini bertempat tinggal di Bandung. Akhirnya dia memilih bertempat tinggal di Bandung. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah meniru-niru suku Dayak. Kalau suku Dayak kan memang sudah dari sananya secara populer menggunakan tato di kulit. Itu kan suku Dayak digambar ya, kulitnya digambar, ditato lah, bahasa kerennya sekarang kan ditato ya. Nah, jadi si siluman kerok doyok ini juga ikut-ikutan seperti suku Dayak menggunakan tato. Padahal bukan orang Dayak, tapi bertingkah pola seperti orang Dayak. Nah, itu namanya si hantu siluman kerok doyok. Nah, ketika itu segera diburu oleh banyak orang, oleh banyak pihak. Wah, si kerok doyok ada di Bandung, cari-cari. Nah, ketika pencarian dilakukan, nah terjadi invasi ketika itu. Jadi ketika si kerok doyok ini, siluman kerok doyok ini akan ditertibkan ketika itu, nah terjadi invasi sehingga penertiban terhambat dan hingga sekarang menjadi misteri. Tidak tahu sekarang siluman kerok doyok ini, hantu siluman kerok doyok ini sekarang ada di mana, tidak tahu. Bisa jadi ikut dengan pelaku invasi, bisa jadi ikut ke Belanda, ke Inggris, ke Prancis, bisa jadi. Atau entah bersembunyi di mana. Apakah sekarang masih ada atau tidak, tidak tahu. Hanya itu cerita dari sang juru kunci waktu itu. Pada momentum Idul Fitri Lebaran ketika itu. Hanya itu seingat saya. Kita lihat selanjutnya. Thank you. Terima kasih.